kita bisa masukkan daging vegetariannya. Sebentar lagi kan tanggal 31 Mei nih. Bener, Biasa identik kita merayakan namanya Hari Bacang. Dan ini harus dipadatkan ya. Iya, harus padat. Nah Sobat Veggie, bacangnya sudah jadi ya. Akhirnya ya, Chef. Betul banget. Dan ini adalah bacang vegetarian. Enak ya? Kaget banget ketannya juga. Halo Sobat Veggie, kembali lagi di Vegetarian Kitchen. Nah, bener banget. Pastinya hari ini kita mau berbagi resep yang bakalan dirayain nih, Chef. Nah, betul banget. Sebentar lagi kan tanggal 31 Mei nih. Bener, Chef. Biasa identik kita merayakan namanya Hari Bacang. Nah, makanya pasti Sobat Veggie rumah nih udah pada nyari-nyari resep. Jadi kita hari ini mau berbagi resep apa nih, Chef? Tentunya resep bacang dong ya. Bener. Dan di sini kita udah siapin nih bahan-bahan untuk membuat bacangnya. Nah, tapi Nov, nanti Ya? kan spesial nih. Kita akan membuat bacang dari daerah asalnya Nova ya kan? Bener banget. Apa sih yang bikin spesial kalau bacang dari daerahnya Nova nih? Kalau dari aku kan dari Bangka ya, Chef. Kalau dari Bangka tuh kita pakai daun pandan. Jadi bukan dibungkus dengan daun bambu ya. Bener. Sebenarnya kalau mau pakai daun bambu boleh. Boleh. Mau pakai daun pandan pun juga boleh. Cuman ada identiknya masing-masing dari masing-masing kota gitu, Chef. Betul banget. Dan isiannya pun juga beda, Chef. Kalau Bangka tuh boleh isiannya aja dan bisa ditambah telur asin tuh juga boleh. Oke. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita buat ya. Yuk. Oke, langsung aja kita potong-potong, Nov. Boleh Boleh, kita siapkan si talenannya. Oke, pertama-tama kita potong-potong dulu nih si jamur shiitake-nya ya, Nov. Oke, Chef. Saya dekatkan saja. Ini mau dipotong segede apa nih, Chef? Kurang lebih seperti ini saja. Nah, mungkin ini kita bisa bagi dua lagi ya, Nov. Supaya nanti dia bisa masuk menyesuaikan dengan ukurannya. Biasanya kan bacang nih ada yang gede-gede banget gitu ya, ada yang sedang gitu ya. Oke, jamurnya sudah siap. Kemudian di sini tadi si lakcinya kan sudah direndam nih. Ini kita harus keluarkan dulu si bagian merah-merahnya ini nih. Nah, Nov, kadang-kadang kan chestnut itu masih ada bagian kulit terluarnya atau ari-arinya itu. Yang dimana kalau dia dikeringkan, dia kan biasanya kan menciut tuh. Nah, itu ada di bagian dalam. Nah, makanya setelah itu wajib ini kita keluarkan dulu. Kalau nggak rasanya biasanya agak pahit. Tuh ya. Oke. Next, ini aman. Tuh ya. Ini juga aman. Oke, ini setelah bagian merah-merahnya sudah kita buang. Berarti kita siap untuk bikin si isiannya ya. Oke. Nah, ini kita pinggirkan dulu ya, Nov. Kita akan panaskan untuk pan-nya. Oke, ini sambil kita panaskan, kita bisa tambahkan minyak. Nah, minyaknya sudah panas ya, Nov. Nah, paling pertama karena kita mau mendapatkan rasa jamurnya, ini kita akan tumis terlebih dahulu. Oke. Ini berarti dimasak sampai kayak gimana, Chef? Sampai dia mulai layu sedikit, ya, baru kita akan masukkan bawang putihnya nih. Nah, bawang putihnya nanti di sini masih utuh. Boleh mungkin Nova di sini kita akan boleh. Cincang kasar aja, Nov. Oke, baik. Nah, Sobat Veggie, jamur itu jangan dicuci ya. Mungkin kalau misalnya mau dibilas sebentar saja sebelum akan digunakan. Karena intinya jamur itu isinya adalah air kandungannya ya. Kita nggak mau kandungan airnya malah bertambah, tapi kita mau hilangkan supaya rasa jamurnya semakin keluar.
Nah, jamurnya sudah mulai layu ya, Nov. Tuh, sudah mulai berubah warna. Sudah keluar aromanya. Nah, ini kita akan tambahkan minyak dulu sedikit di bagian pinggir. Jamurnya sudah saya pinggirkan. Kita masukkan, Nov, di bawang putihnya. Oke, boleh, Chef. Kita tumis dia sampai harum. Oke, kalau sudah harum kita campurkan bersama dengan si jamurnya. Oke, ini si bawangnya sudah harum, sudah matang. Kita bisa masukkan daging vegetariannya. Boleh dimasukkan, Nov? Ini tadi kita sedikit haluskan ya, Chef? Ya. Jadi teksturnya nggak gitu-gitu. Ini adalah khas dari bacangnya Bangka ya. Benar. Dia memiliki tekstur yang halus biasa untuk isiannya. Nah, Nov, ini isian dagingnya, jamurnya ini sudah mulai mengering ya. Ini sudah berarti kita bisa masukkan dari seasoning-seasoningnya. Ini ada kecap asin hitam. Ya, asin hitam 1 sendok makan. Ya, biasanya sih kalau nggak ada kecap asin hitam boleh diganti kecap manis. Ya, kecap manis menjadi 3 sendok makan biasanya. Ya, kemudian di sini ada saus tiram. Kemudian ada kecap asin biasa, kemudian ada saus barbecue ala Chinese ya. Kemudian ini ada tauco yang asin. Dan di sini nanti ada bumbu ngohyang ya. Kemudian ada gula pasir dan juga ada merica ya. Mungkin mericanya kita semua. Oke. Kita aduk rata sampai dia harum. Ini kalau sudah boleh kita masukkan air. Wanginya udah keluar banget nih, Chef. Khususnya wangi ngohyang ini ya. Kita akan masak ini sampai dia mulai surut si airnya dan dia agak sedikit sausi, jadi jangan sampai kering banget gitu ya. Nah, Nov, ini isiannya tuh ya sudah moist ya, sausnya sudah menyerap ke dalam daging nabati dan juga jamur dan juga kacang-kacangannya ya. Benar. Oke, ini kalau sudah jadi seperti ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan siapkan bahan untuk membuat nasinya. Nah, Sobat Veggie, kita tadi sudah membuat isian dari bacangnya. Sekarang kita akan membuat nasinya ya, Nov. Nah, mungkin pertama-tama di sini kita harus cincang sedikit si bawang putih supaya ada rasa dan juga aromanya. Biar aku bantu lagi, Chef. Ini cincang halus atau cincang kasar, Chef? Ini kita cincang halus. Jadi mungkin nanti kita tinggal memarkan, terus kemudian diiris sangat halus sekali. Nah, sambil menunggu Nova untuk menyiapkan bawang putihnya, di sini untuk berasnya yang kita gunakan adalah beras ketan nih Sobat Veggie ya. Dimana beras ketannya ini sudah kita rendam ya selama kurang lebih 4 jam ya. Jadi ini supaya nanti matangnya itu merata dan tidak ada bagian yang kadang-kadang tuh kalau udah matang tuh masih kletis gitu ya, keras gitu ya. Ada bagian part-part yang masih keras-kerasnya gitu ya. Di sini saya bisa tambahkan minyak untuk kita tumis si bawang putihnya. Oke, sudah. Bawangnya bisa langsung masuk.
Oke, Nov, ini bawang putihnya kita tumis sampai dia harum ya. Kita pengen ada rasa dari bawangnya ini tercampur di minyaknya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa masukkan beras ketannya nih. Beras ketan yang sudah direndam. Nah, ini kita aduk rata dulu. Ini kita masak sampai kayak gimana, Chef? Ini cuma diaduk rata aja, Nov. Nanti habis itu kita tinggal tambahkan air dan juga santannya. Oke, ini sudah. Kita boleh tambahkan, Nova, airnya. Kita masukkan. Mungkin kita masukkan setengahnya terlebih dahulu. Oke. Dan lalu ini kita masukkan santannya, Nov. Oke. Nah, di sini kita bisa berikan sedikit ada garam supaya ada rasanya ya. Garam. Kemudian di sini ada sedikit kaldu jamur supaya lebih gurih. Dan juga ada gula pasir supaya penyeimbangnya. Sedikit saja. Kemudian merica juga sedikit. Ya. Lalu ini kita sambil aduk-aduk terus dengan api sedang ya. Nah, Nov, ini kalau dilihat-lihat nih, bacang bangka nih mirip-mirip kalau kita membuat arem-arem ya. Benar sih. Jadi ada influence dari Indonesianya juga nih. Iya. Biasanya kan kalau bacang yang versi peranakan lah istilahnya ya. Itu kan tadi yang kayak Medan misalnya gitu. Dia sangat Chinese banget gitu ya. Tapi kalau ini jadi seperti multikultural banget ya. Masih Indonesia banget. Masih Indonesia gitu ya, atau ini ya Southeast Asia gitu ya. Santan tuh sangat digunakan banget gitu di Southeast Asia. Oke, Nov, ini nasinya. Si beras ketannya ini sudah matang ya, sudah diaron. Nah, ini tinggal kita prosesnya ke bagian bungkus. Benar, Chef. Ya, kita akan siapkan dulu daun pandannya dan juga tadi isiannya dan juga nanti kita siapkan kuning telur asinnya. Oke, kita siapkan dulu. Nah, Sobat Veggie, sekarang bahan-bahannya sudah lengkap semua ya. Yes, ya. Ini ada daun pandannya. Kita pakai yang lebar-lebar seperti ini tuh bentuknya ya. Nih, dia tuh ada dua sisi. Yang depan mengkilap, yang belakang agak pucat ya, agak doff gitu ya. Gitu. Dan nanti yang kita pakai yang ini, Chef, dalamnya. Ya. Terus yang si pucatnya ada di luar Iya, ya. ada di luar. Terus kemudian ini tadi kita nanti pakai benang kasur ya untuk mengikat ya. Biasanya ada tali puar atau dari bambu ya. Biasanya daun bambu sih itu. Iya. Ya, daun bambu untuk. Tapi itu sebelum dipakai harus direndam air juga. Betul. Nah, perbedaannya kan kalau misalnya kita pakai daun pandan nih nggak repot, harus direbus dulu nih. Kalau daun bambu dia biasanya harus direbus dulu ya, kurang lebih selama setengah jam. Nah, untuk isiannya tadi saya bilang di sini kan sudah ada isian, terus ada tambahan dari kuning telur asin. Dan biasanya mungkin di sini Sobat Veggie belum pernah melihat kuning telur asin. Nah, ini dia teksturnya keras ya, Nov, luarnya. Jadi sama seperti kuning telur asin untuk bikin saus telur asin. Ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita buat ya, Nov. Caranya, ini kita ambil daunnya dulu. Nah, daun pandan ini juga perlu diperhatikan juga, Chef. Biasa tuh di sisi kanan kirinya juga suka ada yang tajam-tajam, ada durinya. Harus dipotong dulu ya. Ini harus dibuang. Dan di belakangnya tuh juga masih ada tulangnya. Itu juga harus dibuang. Karena itu yang bikin dia keras tuh, nggak bisa banget. dilipat-lipat dan lain sebagainya. Iya. Ini sudah ya, kita buang. Ini udah bersih semuanya, jadi udah bisa dipakai. Nah, ya udah kita langsung aja ke cara membuatnya. Nah, ini jadi yang kita lipat itu atasnya bagian yang mengkilap dan bawahnya yang bagian yang doff-nya ya berarti. Terus ini kita tekan di sini. Nah, di sini harus ada jarak ya. Jadi daunnya nggak boleh sama rata. Terus baru kita isi nasi ketannya.
Dan ini harus dipadatkan ya? Iya, harus padat. Beda sama kicang. Nah, ini diratakan ke bentuk kerucut di bagian daun pandannya ini. Terus agak dinaikin gini, Chef. Jadi kita berikan ruang untuk isinya itu ya. Jadi jangan hanya dipadatkan, terus kan kita berikan isi, nanti kita tutup, bukan. Jadi supaya ada rongganya. Benar. Gitu ya. Dan pastikan juga semua sisi daunnya Tercover itu harus ya, tercover. dengan nasinya ini ya. Oke, ini udah. Terus kita beri isiannya. Ini secukupnya aja, karena kalau terlalu banyak juga nanti susah ditutupnya, Chef. Betul. Ini juga kita padatkan. Kita kasih kacang di tengahnya. Betul. Terus nggak lupa juga kita kasih Telur asinnya telur ya. asinnya. Ini kita Tekan sedikit ya, Iya. supaya dia lebih padat. Oke. Kita kasih lagi isiannya sedikit, supaya dia tertutup si kuning telur asinnya. Oke. Dan sudah, kita tutup kembali dengan nasi ya. Nah, ini kan udah padat nih, Chef. Jadi langsung kita tekan begini Ya, biar dia menutup, dan bagian sebelah sininya juga dilipat. Sisa ujungnya kita lipat ke kita satu lipat sisi ya. ke, iya benar banget. Oke, dan dia mengerucut. Oke, nah ini udah nih, Chef, bentuknya. Betul Tinggal banget. kita ikat. Kita ambil di sini si benang kasurnya ya. Oke, Chef boleh bantu aku mungkin? Penting. Ini kita ikat ya. Ikatnya juga harus kuat nih, Chef, Tuh. biar dia padat. Oke. Nah, ini dia si bacangnya kalau sudah diikat kencang. Kemudian ini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita buat untuk yang next berikutnya. Nah, ini kan kalau dilihat bacang nih ada sisi-sisinya ya, Nov. Benar, Total Chef. dia ada 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4 di bagian sini. Kira-kira Nova tahu nggak sih kenapa dia harus ada 4 sisi? Apa ya? Ada filosofinya kah? Ada. Ada. Jadi biasanya bacang itu filosofinya kenapa 4 sisi, ini melambangkan harapan dan juga cinta. Wow. Ya, dan juga kesatuan karena dia kan mengerucut ke atas, dia menjadi sebuah unity gitu loh. Nah, harapannya tuh akan apa aja sih? Rezeki lancar, usahanya juga sukses, terus juga diberikan kesehatan untuk keluarganya, dan keluarganya juga supaya hidup damai gitu loh. Jadi kalau kita makan bacang tuh membuat sebuah harapan ke depannya supaya lebih baik lagi lah intinya. Bener gitu. banget. Nah, oke, kita lanjutkan sampai selesai nih untuk isiannya. Oke. Nah, Sobat Veggie, ini dia bacangnya sudah kita bungkus ya, dan sudah kita ikat. Nah, lalu sekarang kita masuk ke tahap terakhir,
yaitu proses pengukusan. Nah, langsung aja kali ya, Chef. Nah, tunggu dulu, Nov. Oh iya. Biasanya kan di sini mungkin kita kasih sedikit knowledge ya buat sobat veggie. Biasanya ada bacang yang dikukus. Oh iya. Tapi ada bacang yang direbus. Dan karena ini kita menggunakan 100% beras ketan, dia pasti akan kenyal banget. Oke, kita siapkan dulu untuk kukusannya. Oke, ini kukusannya sudah kita panaskan ya, Nov. Iya, Ini Chef. sekarang tinggal Kita masukin taruh. aja ya. Oke, ini kita kukus tadi ya, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, sobat veggie, bacangnya sudah jadi ya. Akhirnya ya, Chef. Betul banget. Dan ini adalah bacang vegetarian. Bener banget. Ya, dimana kata Mbak itu sebenarnya kan adalah daging. Iya. Tapi di sini kita menggantinya tadi dengan Daging vegetarian. daging vegetarian dan juga ada jamur-jamuran ya. Dan di sini tetap kita menggunakan kuning telur asin. Oke, langsung aja kita coba ya bacangnya. Boleh. Ini kita pindahkan dulu, Nov. Boleh. Nah, kita buka ya. Oke, ini Nova. Boleh. Langsung dipotong aja ya, Chef. Kita potong. Isiannya sampai ke dalam-dalam tuh. Wangi banget. Wangi daun pandannya ini ya, Chef. Betul, dan dari apa si isiannya tadi, kan tadi ada saus-sausannya ya. Ada si bumbu ngohyangnya juga. Iya. Waduh. Enak ya? Legit banget ketannya juga. Ketannya tuh pas banget ya, gurih. Tadi dari si santannya. Terus tekstur si ketannya ini Iya. sangat pas gitu ya. Jadi Bener banget. lembut tapi nggak kelembekan gitu ya. Dan telur asinnya juga ngasih rasa lagi gitu, Chef. Jadi pas makan nih bervariasi rasanya di mulut. Enak banget. Aku suka banget sih ini. Asinnya semua pas ya. Telur asin kan biasanya udah pasti asin. Cuman kita punya isian itu ada sedikit manisnya gitu kan. Jadi itu semua balance. Bener. Enak banget. Ini nggak bisa berhenti makan sih. Nah, Sobat Veggie, menu bacang sudah kita bagikan. Bener banget, Chef. Pokoknya jangan lupa Sobat Veggie recook di rumah karena ini gampang banget ya, Chef. Betul banget. Dan terima kasih sudah menyaksikan Vegetarian Kitchen. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube @vegetariankitchen.tv. Dan jangan lupa juga untuk saksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform Daivas. Tetap saksikan Vegetarian Kitchen. Dan nantikan resep-resep berikutnya. Bye-bye!